Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini saya akan melakukan pemangkasan pembuahan anggur Jupiter Origin USA atau Jupiter Seedless pada rambatan sistem trellis double cordon 2 sekunder. Dan ini merupakan video lanjutan daripada video-video sebelumnya tentang pupuk persiapan pembuahan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dan ini adalah minggu kelima, memasuki tahap pruning atau pemangkasan. Jadi untuk rekan-rekan yang baru menyimak video saya, video pemangkasan ini adalah video lanjutan. Jadi tahap pemupukannya sudah ada di video sebelumnya. Mulai dari pemupukan yang saya lakukan di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, setelah pemupukan minggu keempat, kita melakukan penghentian penyiraman. Kalau dibilang stres air, kurang cukup waktunya. Karena tanaman ini kalau dilakukan stres air, pasti daunnya akan mulai menguning. Dan agak sulit saya melakukan stres air di tempat ini. Meskipun pakai atap UV, karena di sebelah sana terbuka. Jadi hujan ini di Purwokerto yang sering hampir setiap hari hujan, air hujannya tampias ke media tanam ini. Jadi yang saya lakukan hanya pengurangan penyiraman. Jadi setelah kita melakukan pemupukan untuk yang keempat kalinya, penyiraman betul-betul kita hentikan agar penyerapan akar terhadap nutrisi menjadi lebih baik. Karena ketika tanaman ini kehausan atau kekurangan air, dia akan mencari titik lembab atau mencari di mana ada air. Dan di situ adalah sisa-sisa daripada pemupukan yang kita berikan, yang kemudian diserap dengan baik oleh tanaman. Nah, di fase ini kita harus hati kesehatan. Nah, pruning ini yang kita siapkan, yang lakukan sebelum kita telah melakukan penyiraman 3 jam sebelumnya. Ini saya siram 10 liter air yang saya campur dengan PSB. Boleh menggunakan POC dari bahan apa saja, yang penting pupuk organik. Jadi saya siram 10 liter air, saya campur PSB 600 ml. Saya siramkan ke media tanam ini 3 jam sebelum pemangkasan. Dan ini sudah lebih dari 3 jam. Ini pohonnya. Ini ya. Double cordon 2 sekunder. Ke kiri dan ke kanan. Seperti itu penampakannya. Ini yang ke sebelah sana. Oke. Langkah kedua yang kita siapkan adalah fungisida dan insektisida yang telah kita campurkan jadi satu. Ini 1 liter. Menggunakan air 1 liter dengan 2 tetes fungisida Artop dan 2 tetes insektisida Abasel. Kawan-kawan tidak harus menggunakan merek yang saya gunakan, tetapi untuk video kali ini saya menggunakan kedua fungi dan insek tersebut, saya campur menjadi satu. Fungsinya untuk mencegah cabang tersier yang telah kita pangkas ini nanti terserang jamur. Yang kedua, untuk mencegah tunas baru yang tumbuh keriting akibat serangan kutu kebul yang telah meninggalkan telurnya sebelumnya di mata bat ini. Dan juga untuk menghindarkan tanaman ini dari serangan hama trip yang menyebabkan daun keriting dan gosong pada saat seprut nanti. Seperti itu. Jadi sebelum kita pangkas, kita siapkan dulu
apa yang kita perlukan. Selanjutnya setelah pemangkasan kita akan aplikasikan fungisida dan insektisida. Perlakuannya setelah pemangkasan ini kita sudah tidak melakukan penyiraman lagi. Penyiraman hanya kita lakukan sesuai kebutuhan. Jika terlalu kering, kita berikan penyiraman sedikit saja untuk mempertahankan tanaman ini tetap hidup. Yang kedua, kita menghentikan seluruh pemupukan kimia. Kita hanya aplikasikan pupuk organik cair. 1 minggu sekali dengan dosis rendah. Dosisnya kita turunkan. Jadi cuma 5 liter per 100 mili. Kita berikan seminggu sekali. Kapan pemupukan kimia kembali kita lakukan? Pada saat sudah berry set atau hasil pemangkasan ini mengeluarkan bunga. Kemudian tahapannya adalah prebloom, parot, atau yang sering disebut kawan-kawan fase brokoli, itu adalah parot. Terus fase brokoli memanjang atau kita sebut prebloom sebelum bunga mekar. Dan fase bunga mekar pasca penyerbukan atau pada saat penyerbukan terjadi atau full bloom. Jadi fasenya adalah parot, prebloom, dan full bloom. Berbentuk brokoli memanjang, selesai penyerbukan bunga mekar atau fase penyerbukan, mekar sempurna ya, full bloom, baru kemudian berry set, di mana hasil penyerbukan menghasilkan beri anggur yang masih terlalu kecil. Nah, setelah terbentuk beri set, 2 hari kemudian baru kita kembali aplikasikan pupuk kimia. Yang kita berikan adalah NPK seimbang. Boleh menggunakan NPK grower. Fungsinya adalah membantu tanaman ini melakukan pengisian beri. Oke, kita langsung ke pemangkasannya biar nggak terlalu lama. Nih, ini seperti ini cabang tersiernya. Kita buat 2. Kita tidak akan pangkas pendek untuk pembuahannya. Yang pertama, di atas ini kita kombinasikan dengan pohon yang lain yang di para-para. Apa yang terjadi? Jika kita mangkas terlalu pendek, maka terpaan sinar matahari kurang. Jadi kawan-kawan yang baru belajar menanam anggur, bahwa tanaman ini membutuhkan terpaan sinar matahari yang cukup tinggi. Semakin banyak sinar matahari yang diterima oleh tanaman ini, maka proses fotosintesis menjadi lebih sempurna atau lebih baik, dan penyerapan nutrisi tentunya akan maksimal. Kita memperhatikan model pemangkasannya dengan tempatnya. Yang pertama, ini ada para-para. Kalau kita pangkas di sini, kurang sinar matahari. Meskipun kita pupuk, belum tentu mengeluarkan buah. Yang kedua, di sana terhalang oleh greenhouse sebelah. Jadi sinar matahari cenderung agak di atas. Tuh. Karena di sebelahnya ada greenhouse. Jadi kalau kita pangkas di bawah sini, kita kecil kemungkinan mendapatkan klaster bunga. Jadi yang pertama adalah sinar matahari dan menyesuaikan dengan tempat tanam supaya tanaman yang tunas-tunas baru yang kita pangkas ini mendapatkan sinar matahari yang cukup. Itu. Yang kedua, penyebab anggur tidak berbuah. Yang pertama, bukan varian genjah sehingga sulit dibuahkan. Bukan tidak berbuah, sulit dibuahkan. Nah, penyebab anggur ini tidak berbuah yang pertama, umurnya belum cukup. Cabang tersier belum ideal untuk kita buahkan. Gitu ya. Yang kedua, nutrisi pendukungnya atau pemupukan yang diberikan itu tidak mendukung untuk perubahan fase dari vegetatif ke generatif daripada tanaman ini. Apakah anggur ini harus dipupuk untuk pembuahannya? Tentunya iya, untuk hasil yang maksimal. Meskipun ada beberapa kawan yang tidak melakukan pemupukan, tetapi tanaman anggurnya bisa berbuah tanpa pupuk.
ketika di grounding. Berarti tempat tanamnya di media tanam atau di tanah setempat cukup subur sehingga tercukupi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk berubah fase ke generatif. Tetapi tetap kelanjutannya harus kita berikan karena sebanyak apapun unsur hara yang ada di dalam tanah harus kita tambahkan dengan pemupukan untuk hasil yang lebih baik. Kita mulai pemangkasannya. Oke. Nih. Ini cukup panjang sampai ke atas. Jadi kita akan pilih di mana pohon ini mendapatkan terpaan sinar matahari dari cabang ini. Yang selanjutnya adalah memperhatikan interknot. Oh iya, saya lupa. Nih, ini interknot. Interknot adalah jarak antar ruas atau jarak antar bud. Ini interknot. Jika kita menghitung 6 bat dari mata bat ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dapat dipastikan pohon ini tidak berbuah. Itu pengalaman saya. Karena interknotnya tidak normal atau ruasnya terlalu pendek sehingga tidak punya dorongan. Kita akan mencari interknot yang normal seperti ini. Nah, nih. Disinilah kita akan melakukan pemangkasan. Jadi salah satu penyebab anggur dipangkas tidak berbuah adalah salah pruning. Oke, kita mulai. Seperti ini. Kita buang 2 daun terujung dulu. Oke. Seperti ini hasilnya. Nanti baru kita rapikan. Kita pangkas dulu. Oke. Jadi ini tidak menghitung berapa batnya. Ini ya. Ini sekitar nih. Ini kalau kita hitung jengkal. 1, 2, ini 2 jengkal. Nah, nih. Seperti ini batnya. Karena sebenarnya anggur Jupiter ini bisa dibuahkan di bat-bat pendek ya, mulai dari 4 sampai 6. Tetapi kita tetap harus memperhatikan arah sinar matahari dan terpaan sinar mataharinya. Karena jika salah, justru nggak akan berbuah pohon ini. Nah, nih, seperti ini. Ini internotnya memendek, jadi kita tidak pangkas di sini, tapi kita pangkas di agak tinggi. Oke. Oke. Ini kita lihat batnya cukup bagus ya. Ini dari bawah. Di sini kita lakukan pemangkasan di sini. Oke. Ini di oke. 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 Nanti tinggal kita rapikan. Sudah kita pangkas semua ya. Seperti ini. Ini juga. Kita pindah ke sebelah kanan. Oke.
Oke, ini sudah kita pangkas semuanya. Baru nanti kita rapikan dulu, baru kita aplikasikan fungi dan insek. Oke, ini penampakannya setelah kita lakukan pruning pembuahan ya. Jadi kita tidak menyisakan daun sama sekali di setiap cabang tersier yang kita pangkas ini. Seperti itu. Sampai ujung sana. Jadi kita tidak menyisakan daun. Ini terlihat ya. Nah, ini masih belum kita buang. Jadi daun kita buang semuanya. Penampakannya seperti ini. Setelah kita lakukan pemangkasan. Lalu daun-daun dari hasil pemangkasan kita taruh di bawah pohonnya. Untuk kita jadikan pupuk. Kompos. Bagi tanaman ini juga. Karena di daun anggur ini banyak nutrisi yang sudah diserap. Dengan kita taruh di bawah daunnya ini atau di bawah pohonnya ini, kita sedang mengembalikan nutrisi yang ada di daun ini supaya kembali diserap oleh tanaman. Langkah selanjutnya adalah pengaplikasian fungisida dan insektisida. Ini sudah mulai keluar air nih, mulai pada menetes. Nih. Jadi cabang-cabang yang selesai kita pruning langsung kita spray dengan fungi dan insek untuk mencegah serangan jamur dan hama. Ke batang-batangnya juga ya, batang sekundernya. Ingat dalam pengaplikasian fungi dan insek ini, rekan-rekan harus menggunakan masker karena ini beracun. Dan juga harus memperhatikan arah angin. Yang dispray adalah batang tersier atau cabang tersier, cabang sekundernya juga, dan mata bat. Nih. Seperti ini. Karena seringkali telur kutu kebul berada di mata bat ini. Nggak terlihat, tapi ketika nanti bat ini pecah atau seprut, keriting daunnya. Karena sifatnya parasit ya, menghisap nutrisi. Langkah selanjutnya kita akan aplikasikan Dormek 3 hari kemudian di 2 mata tunas terujung dari setiap tersier yang kita pangkas ini. 3 hari pasca pruning. Aplikasi Dormek kita lakukan pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena Dormek lebih efektif jika kita aplikasikan pagi hari. Hidrogen sinamid. Seperti ini, merata ya ke seluruh cabang tersiernya. Nih, batang sekundernya juga. Ini udah cukup besar nih batang sekundernya, 1 spidol maker sekundernya ukurannya. Ini batang primernya juga sampai bawah biar tidak jadi sarang kutu perisai. Ini batang primernya. Sudah segede, ini lebih gede daripada gunting pangkas nih. Merata ya. Seperti ini. Oke, biar nggak terlalu lama karena ini banyak sekali cabang tersier sampai ujung sana. Saya ingatkan kembali, jadi untuk rekan-rekan yang baru menyimak video saya tentang
bagaimana cara pemupukannya sebelum kita lakukan pemangkasan ini bisa disimak di video. Dan lambat diserap oleh tanaman, artinya tidak seperti pupuk kimia ya. Seperti itu. Jadi penyiraman normal nanti kita lakukan setelah sprut. Pupuk kimia juga kita hentikan dan kita berikan setelah periset. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan update perkembangan dari tanaman ini pasca pruning. Oke, terima kasih. Oh ya, saya tambahkan ini cuttingnya. Jika ada kawan-kawan yang berminat bisa hubungi WA saya. Ini cutting hasil pruningnya. Karena Jupiter ini bagus ketika kita tanam on road. Itu pengalaman di saya. Dan ini pun induknya on road tanpa rostok. Jadi kalau kawan-kawan berminat cuttingnya silahkan hubungi WA saya. Terima kasih.